saya baru sampai di kantornya teman saya, teman MST ini. Oke, saya buka dulu maskernya ya. Saya baru sampai di kantornya teman MST. Ya, teman MST ini adalah teman saya, sahabat saya sudah pasti ya. Cantik ya, selalu Diana. Udah gitu karirnya bersinar sampai saat ini. Dia punya 3 anak cowok. Cakep-cakep semuanya dan semuanya hebat. 3-tiganya ini. Bapaknya seniman juga. Tapi dia sekarang sedang menjalani hidupnya dia yang baru. Pokoknya dia selalu punya jargon ini. Semakin tua, semakin bahagia. Nah, siapa dia? Ayo langsung saja yuk kita temuin yuk. Udah langsung dibuka aja maskernya. Permisi. Misi dong. Sepada. Apa kabar sih, Selamat datang di kantornya Maya Estianti. Ya, itu dia. Yeay. Ini temen saya, Maya Estianti. Ini banyak banget yang request ya. Mau saya ke rumahnya atau ke tempatnya atau ketemu sama teman saya, Maya Estianti. Seneng. YouTube-mu apa? MST. Kalau kamu kan Maya Estianti. Maya Al-Adul TV. Oh, Maya apa? Al-Adul TV. Oh, Al-Adul TV. Oh, ya, kamu Maya YouTube-nya. Al-Adul TV. Namamu, Rek. Oh, MA. Oh, M. Kalau pakai belakangnya pakai T, aku pakai M. Oh, baiklah. Maya Estianti. Musri. Ya, wow, tuh. Kedatangan seorang madam, guys. Ya, karena aku mendatangi madam juga, guys. Jalan Gitu. sama rock and roll aja. Ini Pak, aku nyembah yang ini. Iso, Rek. Ya, apa sih kabarmu? Ayo masuk aja yuk. Ya, oke. Bagaimana Ini cerita kantorku ya. keseruannya aku sama Maya? Ayo kita masuk ke kantornya dia ya. Terus ya ampun, ini kantornya Sultan ya? Enggak. Ini sebenarnya rumah lama aku, cuman udah dipakai buat kantor sekarang. Oh, lebih banyak kan buat kantor? Iya. Oh, oke. Kalau malam sepi, kecuali ada anak-anak di belakang sana gitu. Oh, iya. Aku baru pernah lo ke rumah lo. Seneng banget lo aku bisa datang ke sini. Finally akhirnya datang ke sini. Dia lagi bangun rumah sebelahnya. Untuk aku kalau misalnya tiba-tiba pas pulang tidur di sebelah gitu. Oh, gitu. Belum jadi gitu. Oh, makanya kita diundangnya ke sini ya. Gak apa-apa, tapi thank you banget. Thank you so much. Nih, teman MST ini pencapaiannya dia nih. Oh, pure kecil. Pencapaian kecil. Gak apa-apa. Ini juga pencapaian apa? Mendinginkan suasana, say. Gitu. Ih, keren ya. Gak cuman kamu tapi anak-anak juga ya ini. Ya, pokoknya sebenarnya piala-piala aku dulu ada di rumah lama dulu. Cuman ya mungkin karena bercerai jadi aku nggak sempat ngambil kayak award AMI lah ya. Iya, gitu. Soalnya udah sibuk bawa award sendiri ya, say. Gara-gara bercerai itu ya. Sibuk bawa badan. Bawa badan. Oh, bawa badan. Oh, iya, jadi nggak sempat bawa pialamu itu. Enggak. Gak apa-apa lah, yang penting kan hidup harus terus berjalan. Betul. Ya kan? Iya. Kamu kan juga nggak pernah tahu akan menjalani seperti itu, bener nggak? Ya sudahlah, yang penting kan kita ngelihatnya sekarang. Betul. Tapi apapun aku salut dengan kamu karena kamu sampai sekarang pun juga masih juara, keren. Mau po? Iya loh, kamu masih eksis di TV jadi juri, jadi apa, teteplah orang. Tuh lihat, cantik sudah pasti, bener nggak guys? Iya masuk ganteng guys, iki beto iki. Ini Jawir ketemu Jawir, maaf ya. Aduh, Purwokerto ketemu lawan Surabaya. Ya, tapi kalau Purwokerto ngobrol sama kamu, bahasanya udah beda banget. Purwokerto piye? Ya kan kalau semamanya aku Purwokerto nanya ke kamu kan piye? Kalau aku ke Priwe. Oh, ke Priwe. Iya, ke Priwe kabarmu Maya? Api-api wae. Nah, kan kalau kamu begitu. Kalau kamu nanya Purwokerto apa api-api Kalau wae? kamu nanya ya makan kabare amat teriak-teriak gitu. Apik. Ya, Kabarku apik. Waras sehat selamat. Alhamdulillah. Gitu. Oh. Gitu. Terus Jawa Timur versus Jawa Tengah. Iya, tapi yang penting kan kita sesama Jawa dilarang saling mendahului. Betul. Bes kali ya. Iya. Terus aku boleh lihat kantormu bagaimana? Tahun iki ngene tok. Oh, jadi gini, kita duduknya di sini juga. Nanti kita ke belakang aja. Oke? Ya udah, oke. Nanti kita lanjut lagi ya. Ngobrol di mana? Wengkek. Ya teman MST, balik lagi sama saya. Sekarang saya lagi mau ngobrol nih, Mai. Yes. Kamu apa kabar sih? Aku api-api wae, sehat dan mantan kena Covid. Mantan anak kena Covid. Oh iya. Cuman sehari doang. Oh ya, seriusan? Iya, Superman. Oh. Kenapa bisa sampai sehari cuman begitu doang, sakti banget loh? Mungkin imunnya bagus. Oh, alhamdulillah. Kali ya. Iya. Ya ibaratnya nggak juga sih, mungkin karena
virusnya yang kena ke aku tuh dikit. Jadi lebih mudah untuk mati. Recovery-nya kamu Recovery lebih cepat ya. Oh, apa mungkin karena kamu suplemennya juga banyak jadinya Sangat. Padahal kan kalau mau dilihat kamu kegiatannya juga luar biasa ya. Oke, Tapi banget suplemen loh. nggak pernah lepas. Iya. Bahkan sampai suntik juga. Jadi setiap 2 minggu sekali tuh infus booster. Iya. Oh no wonder lah. Ya ikut seneng sih dengernya karena kan kalau kita bicara COVID kan ya tahu sendiri kan luar biasa banget kan. Banyak juga yang bisa survive, banyak juga yang juga lewat gitu kan. Ya tapi yang terpenting sih aku senengnya ngelihat di sini adalah meskipun pandemi, aku ngelihat kamu masih tetap produktif gitu, masih tetap mengisi waktunya tuh dengan hal-hal yang positif. Ya, correlatednya dengan musik lah, positif sudah pasti dong, tapi maksudnya correlatednya dengan musik kan kamu masih aktif banget kan? Iya. Terus Ini aku nggak bisa diem soalnya orangnya. Percaya sih. Misalnya gini, misalnya aku nganggur gitu, pasti aku konten terus aku ngedit sendiri. Aku ngedit segala macam. Pokoknya gimana caranya aku killing time dengan sesuatu yang aku senang gitu kan. Atau misalnya lagi ada editor gitu. Berarti aku nganggur nih. Yuk masak aja. Masak sesuatu. Masak. Seriusan bisa Serius? masak? Bisa dong. Serius? Yang aku tahu kamu nggak bisa masak loh. Sejak kapan? Sejak Sejak Amerika? dulu sih bisa masak, cuman dulu aku lebih nggak punya waktu buat masak. Oh, jadi tuh kamu sebetulnya tipikal orang yang bisa masak tapi bukan yang hobi masak. Iya. Sekarang kalau kita kan udah biasa makan di restoran dengan taste yang enak, otomatis kalau kita masak tahu dong mana yang kurang apa gitu kan. Pakai feelingnya ya. Pakai feeling. Gak cuma bikin lagu ya, pakai feeling ya. Masak juga pakai feeling ya. Oke, hebat. Oh gitu. Jadi nggak pernah bisa diam. Tapi itu influence dari suami nggak sih jadi masak begitu, jadi seneng masak, jadi ini? Kalau sekarang mungkin gara-gara dulu itu dulu kecelakaan kan. Terus mau nggak mau dia tinggal di rumah. Sini waktu itu masih tinggal di sini gitu ya. Akhirnya kan daripada beli belanja di toko atau restoran gitu, mendingan aku masak sendiri dan lebih murah jatuhnya kan. Iya sih. Dan kalau masakan yang rumah kan lebih bisa macam-macam. Walaupun sekarang bisa lewat drive online ya kan. Tapi paling tidak ada makanan-makanan yang mungkin nggak bisa dibikin di luar gitu. Oh oke. Gitu. Ya artinya maksudnya itu permintaan dari anakmu apa kamunya sendiri? Enggak, akunya sendiri karena pengen nyenengin anak-anak aja dengan masak. Oh sweet banget sih bundanya. Jadi perempuan emak sekarang. Terus kebetulan juga Mas Irwan orangnya seneng makan. Sekarang. Tapi nggak masak tiap hari, cuman paling tidak kalau misalnya hari Sabtu atau Minggu aku lagi emang moodnya. Kebetulan dia mungkin nggak makan di luar, jadi aku ya masak gitu. Oh begitu. Ternyata kamu ibu-ibu sekali ya. Lelaki tapi ada ibunya. Ya. Tapi nggak apa-apa, itu justru yang susah. Jarang itu. Gitu ya? Iya. Benar. Kalau perempuan banget nggak. Ya artinya justru kalau aku ngelihatnya seperti ini, hebatnya kamu di satu sisi kan kadang-kadang ada perempuan-perempuan banget, terus ada satu kegiatan yang biasa laki-laki lakukan, ini perempuan tidak bisa gitu. Berarti ya kamu kategori Wonder Woman ya? Kategori separuh-separuh. Jadi misalnya gini. Dulu misalnya bikin musik ya kan. Separuh-separuh. Bikin musik dulu. Jadi zaman dulu itu misalnya dulu kan sekarang udah era komputer ya. Kalau zaman dulu kan enggak, dulu kan masih analog dengan mixer yang segede gaban dengan kabel-kabel nempel-nempel segala macam. Nah, itu aku bisa untuk pindah-pindahin kabel segala macam sendiri. Terus bikin musik dari nol. Waktu itu masih zaman MIDI, belum zaman komputer ya gitu. Kalau sekarang udah era komputer, aku rasa semua perempuan juga kalau ngulik bentar udah bisa gitu kan. Enggak semua juga. Masa sih? Iya. Aku rasa bisa kok kalau memang dia mau kan. Makanya dulu teman-temanku yang musisi. Kalau dia mau, kalau dia mau. Karena kadang-kadang musisi pun juga sekarang kan lagi marak yang kita lagi bahas itu kan pergeserannya. Kalau dulu kan zaman sebelum era digital itu kan maksudnya apa-apa tuh pakai analog ya. Kalau sekarang udah digital, nggak semua orang juga ada nggak cuman bisa tapi belum tentu interested juga untuk ngedalamin itu, Nah, jadi maksudnya aku bilang kamu hebat gitu. Ya udah orangnya sih, Ti. Kalau teman-temanku yang musisi yang dulu kebetulan menjadi asisten. Mungkin bukan lanang kalau aku bilang. Apa itu? Kamu pinter. Kategori perempuan yang pinter. Hebat banget ya. Mas Irwan dapat paket lengkap ini ya. Punya istri seorang Maya Estianti. Bagaimana cerita lebih serunya nanti? Jangan kemana-mana ya. Nanti kita balik lagi.
Oke teman MST, kita balik lagi ya. Kali ini aku mau nanya soal dia. Mai, kan sekarang anakmu si siapa yang di London? L nomor 2. Cuman L doang? Kalau dulu kan si Al juga ya? Dulu enggak, sebenarnya Al itu tadinya sempat mau short course gitu ya, tapi karena pandemik mau nggak mau aku tarik dia balik. Belum sampai sempat lama, baru 2 bulan udah balik karena aku juga nggak mau membiarkan anakku di sana ya. Iya. Terus kenapa si itu boleh di sana si Al? L sudah sempat balik ke sini. Jadi yang sempat yang L, pertama yang berangkat tuh L duluan. Oke. Terus habis itu nyusul Al. Nah, pas Al ini kebetulan pas pandemik. Jadi nggak lama pulang, nggak balik lagi udah gitu. Jadi ya udahlah daripada lagi kayak kondisi kayak gini nggak usah lah gitu loh. Mungkin dah nggak jodohnya dari kesana gitu kan. Tapi kalau L kalau dia kan S1 bukan short course ya kan. Jadi ya dia S1 dia menerusin. Nah, pilihannya adalah dia online atau dia di sana gitu loh. Online tapi di sana. Nah, dia pilih online tapi di sana karena di sana bisa lebih fokus. Iya. Gak ada gangguan lah kalau di sini ke distract sama bisnisnya, mungkin kerjaan TV ya kan, musik segala macam. Betul. Jadi ya, tapi kan komunikasi tetap jalan kan? Iya dong gitu. Ngonten juga masih jalan. Oh, iya. Meskipun di sana? Iya dong. Oh, seru banget sih. Emang luar biasa sih komunikasi kamu sama anak kamu. Ya aku tuh suka ngeliat ya, maksudnya hubungan antara kamu dan anak-anak kamu tuh luar biasa gitu, bondingnya tuh keren banget gitu. Sama ini loh, kan kamu anaknya 3 cowok semua. Apakah mungkin karena anak kamu cowok 3-3-nya, jadi yang ngebuat kamu awet muda nggak sih? Nggak, kebetulan emang aku ngelahirin anaknya masih muda. Tapi beda loh, teman-teman aku yang punya anak cowok tuh jauh lebih santai dibanding kalau punya anak cewek. Mungkin ya, tapi sebenarnya enggak sih kalau kita bilang santai, siapa yang lebih santai, aku rasa enggak, karena laki perempuan tuh pada dasarnya hakikatnya sama. Betul. Ngejagainnya lebih susah. Sebenarnya kalau laki-laki tuh lebih gimana cara menjadi pemimpin kan. Kalau perempuan kan gimana kita jagain dia sampai dia menikah. Ya kan? Itu perbedaannya lah ya. Perbedaannya, stres sama-sama stresnya. Gitu. Karena kalau laki-laki kan gimana caranya supaya anaknya ini nggak gagal dalam kehidupannya nanti, karena dia pemimpin dalam keluarga kan. Tapi kalau perempuan kan ya udah kamu yang penting kita mendidik dia menjadi orang yang pintar, baik ya kan. Setidak-tidaknya dia paham bahwa pekerjaan perempuan adalah apa, sepinter-pinternya dia gitu kan, ada bekal itu juga kan. Kalau anak dia harus pinter karena dia kan ya. memang akan menjadi ibu anak-anak yang bakal dilahirkan anak-anak yang pinter. Nah tapi ada batasan bahwa dia akan menikah. Nah itu pasti akan setinggi-tingginya perempuan kalau udah ketemu suami pasti dia akan ngerem dikit. Iya sih. Ya, gitu. Jadi menurut kamu, perspektif kamu bahwa mendidik anak perempuan dan laki-laki kategorinya sama-sama sulitnya lah ya? Sama sulit. Bagaimana kalau laki dan perempuan sama-sama jatuh sama narkoba? Bagaimana kalau misalnya laki dan perempuan sama-sama jatuh dalam free sex? Bagaimana kalau sama-sama perempuan, laki-laki perempuan ini sama-sama pemabok? Atau misalnya dia melakukan hal-hal yang tukang minggat misalnya, laki perempuan sama aja, gitu kan? Sama stresnya sebenarnya sih. Bedanya kalau laki-laki lebih mungkin kita nggak terlalu ada anak laki nggak pulang nggak apa-apa. Kalau anak perempuan nggak pulang kita pusing. Oh gitu bukan kan? Lagi, ya uban kan? langsung numbuh say. Gitu. Kalau anak perempuan ya itu mungkin yang sebetulnya sih definisi perbedaan memiliki anak perempuan dan laki. Ini yang sebetulnya aku lagi mau tanyain dan kamu sudah menjawab ini, terima kasih banyak gitu. Karena di luar sana teman-teman MST juga pasti kepengen tahu kan ya, kalau semua yang punya anak perempuan problemnya adalah seperti ini nih, PR-nya dia sebagai ibu adalah seperti ini, begitu punya anak laki PR-nya adalah seperti ini. Nah itu tadi jawabannya Maya, bagian dari apa yang dirasakan oleh teman-teman MST itu gitu loh. Ya. Aku lagi mau tanya lagi ke kamu begitu married ada me time nggak? Sangat ada. Alhamdulillah aku dapat suami yang mungkin ya kalau secara doa aku minta 100% kategori laki-laki misalnya gitu ya. Misalnya 100% nih. Misalnya 0 sampai 50 gitu. Sifatnya Mas Irwan aku doain. Ini belum ketemu Mas Irwan ya. Aku doa minta lelaki yang begini begitu. 100%. Dari 100% 80% terkabul doanya. Apa yang aku mau. Jadi alhamdulillah dia memang orang yang memang termasuk yang kategori yang membebaskan dengan me time. Contoh misalnya gini, aku mau pulang misalnya ke sini main ke tempat anak, aku turun dari kamar anakku gitu ya. Enggak apa-apa enggak pulang. 3 hari enggak apa-apa gitu loh. Jadi seminggu kita bisa ketemu 3 hari 4 hari. Habis itu kadang-kadang ketemu kadang enggak, ada yang pergi kan gitu loh. Ada me time banget. Malah dia enggak pernah ribet, enggak pernah rewel itulah.
Makanya aku seneng banget dapet dia gitu. Oh gitu. Iya. Artinya kamu apa ya, melihatnya, aku sih takjub ya. Biasanya kan namanya rumah tangga gitu kan akan lebih baik gitu kalau semuanya intens dalam ini. Tapi kalau kamu bisa memanage dengan seperti yang kamu bilang bahwa perbedaan waktu yang kamu, ya hebat juga sih Mas Irwan ngebebasin waktu kamu itu seperti itu. Emang dia begitu juga sama. Sama-sama, dan dia juga. Ya kamunya pun juga termasuk hebat juga lah, maksudnya bisa mengkomunikasikan bahwa meskipun married sama-sama tapi masih bisa ngedapetin me time sama-sama gitu. Itu jarang banget terjadi sih. Ya salut juga gitu untuk kalian berdua gitu maksudnya aku. Gitu. Kemarin sempat ada interview sama salah satu teman artis kita, mungkin udah kenal tapi aku nggak perlu sebutin namanya. Aku tanya, kamu kan pengen mau nikah lagi nggak gitu? Nah, dia maksudnya udah married? Udah married, udah trauma lah sama pernikahan, tapi dia masih pengen menikah. Oh, tapi dia single? Single sekarang. Pada saat ini, oke. Terus dia bilang gini, aku pengen menikah dengan seseorang yang ketemunya cuma 3 hari 4 hari, which is yang bisa begitu hanya orang-orang yang poligami. Dia bilang gitu. Oh jok gendeng kok. Bilang gitu. Belum tahu rasanya poligami ya. Kalau bisa silakan, tapi lebih baik jangan gitu. Karena nggak semua orang bisa mampu untuk melewati itu. Gitu. Nah, kalau mau cari yang 3 hari 4 hari ya doa kayak aku bilang gitu. Aku dapat kayak yang seminggu ketemu cuma 3 hari 4 hari tok itu. Enggak apa-apa iki. Bukan harus poligami. Tapi kan kalaupun seumpamanya dia mengatakan bahwa poligami itu terus dia merencanakan itu sih, ya hebat juga sih. Karena nggak semua orang juga merencanakan itu. Iya, karena dia lihat sahabatnya berpoligami. Oh, gitu. Artinya dia terbawa lingkungannya ya, pergaulannya ya. Gak apa-apa sih, itu hak masing-masing. Itu hak masing-masing. Ya. Cuman aku bilang kan, kamu mumpung belum kawin, doanya dirubah, jangan poligami gitu. Oke. Doanya cari yang single kayak aku yang bisa 3 hari 4 hari nggak ketemu gitu kan. Iya benar. Gitu. Kalaupun itu pun juga kayak menurut aku sih mungkin kamu itu bonus lah. Waktu kamu married pun kan pasti emang kamu tahu akan ngejalaninnya, kamu dapat me time kan enggak juga kan. Pasti kan intinya awalnya kan kamu married ya kamu akan menciptakan sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warohmah, ya dong, di mana ada kamu di mana ada dia, kan seperti itu kan. Terus kalau semuanya kita tiba-tiba kamu dapat suami kamu, kok ternyata kamu bisa dapat waktu yang sama-sama match, dia pun juga menginginkan waktu yang sama, artinya kan berarti klik kan pemikiran kamu sama itu kan dia. Doaku. Bahwa misalnya aku bilang bahwa ya Allah tolong kasih suami yang tidak pernah cemburuan, nggak pernah rewel masalah waktu. Karena dia ada di situ juga. Hah? Ada juga di situ. Ada di situ juga. Dapat juga. Dapat. Yang nggak perlu setiap hari diladenin. Ternyata Mas Irwan adalah orang yang tidak perlu diladenin, nggak apa-apa. Jadi ya mandiri lah ya maksudnya. Emang apa yang aku minta di doa itu terkabul gitu loh. Alhamdulillah aku senang sih dengernya. Gitu. Ya kadang-kadang sih orang ada yang bisa mudah memahami itu kan pola pikir orang beda-beda juga. Kembali lagi ya tergantung perspektif orang menilai sebuah perkawinan. Gila sih kalau menurut aku sih. Terus kembali lagi kalau kita bicara poligami, lebih baik kita nggak usah bermimpi ya untuk bicara poligami. Jangan nyebur aja. Jangan nyebur. Gitu. Jangan nyebur. Kalau umpamanya itu sudah ternyata udah garisnya. Susah kalau udah garisnya. Nah, tapi kan dia belum takdirnya belum sana. Jangan dong. Ya gitu jangan lah. Kalau umpamanya belum kan lebih baik merencanakan yang baik-baik aja. Merencanakan sendiri. Carilah yang sendiri, gitu kan. Carilah yang ini. Udah ya, kalau udah kayak begini nanti sangkutannya ke saya lebih perih gitu. Jadi ya sudahlah ya, nanti saya lagi yang akan diacak-acak. Jadi teman MST masih akan diterusin lagi nih obrolan saya sama Maya. Jangan kemana-mana. Oke teman MST, balik lagi ya kita ngobrolin. Oke Mai, sekarang kan aku lagi mau lihat ya, kamu sekarang kan lebih fokus kepada keluarga kamu, terus dengan karirnya kamu. Nyiptain lagu gak sih? Udah enggak sih sebenarnya. Aku udah nggak terlalu gini loh. Aku tuh tipe orang yang bosenan. Jadi kalau bikin lagu tuh kalau sekarang kan emang lagi jadi YouTuber. YouTuber ini sebenarnya bantuin anak-anak kan Maya Al-Adul TV. Ya kan? Jadi sebenarnya harus ada kreatifnya, harus ada timnya segala macam ya kan. Dan itu uang dari YouTube ini adalah untuk aku kasih ke anak-anak. Jadi ya aku kerja gaya gitu. Oh gitu. Iya, jadi mereka punya uang jajan, cari sponsor segala macam ya kan gitu. Hebat. Tapi emang beneran ya kamu nggak bisa diem banget ya orangnya. Nggak bisa. Bener loh. Nggak bisa. Sama sekali. Tapi aku bukan orang yang kalau misalnya ketemu orang ngobrol banyak enggak. Iya. Lebih baik diem, terus misalnya lebih seneng diem terus ngedit, diem gitu loh. Iya. Asal teman MST tahu yang barusan dia omongin itu benar banget. Itulah Maya Estianti. Saya ini berteman sama dia, lu berteman sama gue udah berapa lama? Udah lama kali ya, dari lu Bintaro kali ya. Nah makanya, tuh
Dari zaman di Bintaro, which is itu tahun 90-an ya. 97-an lah ya. Zaman Mimi masih hamil juga ya kan. Nah ngobrolnya tuh nggak ada. Jadi kalau ketemu hai ya udah dia asik aja dengan dirinya dia sendiri. Mau itu handphone lah apa gitu kan. Kamu kan gitu kan. Gitu. Bukan yang apa ngobrolnya nih ya udah. Kalau ada orang ngobrol nih yang menurut dia nih dia cuma nyaut doang aja. Ini begini. Udah diem lagi. Iya. Aduh rock and roll banget sih emang sih lo dari dulu. Karena memang introvert ya, dasarnya. Makanya cocok kayak pekerjaan-pekerjaan yang butuh fokus. Misalnya ngedit musik, sekarang ngedit konten ya kan. Tapi lagi bosen menciptakan lagu? Lagi bosen. Karena emang kayak gitu loh, kayak yang aku udah pernah di titik itu. Apalagi ya aku mau kerjain ya gitu loh. Waktu sebelumnya sih excited nih ya, kalau perlu terus-terusan ya, digas terus ya. Sekarang udah yang udah nggak seru gitu loh. Udah bosan aku gitu loh. Karena kamu ngelihat udah bosannya apa? Pergeseran era itu atau bagaimana? Kan sekarang lagu pun juga sudah bergeser kan ini. Iya, aku lebih seneng cari kerjaan yang misalnya sekarang aku jual dagang gitu ya. Jadi aku lebih seneng kayak lebih banyak pedagangnya sih loh. PDG. Jadi lebih seneng cari pekerjaan yang memang ATM-nya tiap hari dibanding yang kalau bikin musik kan dibayar sekali, tunggu royalti berapa bulan. Oke. Ya kan? Jadi ya habis itu nyanyi juga nggak tiap hari kan. Nyanyi juga dulu kan paling seminggu berapa kali. Tapi kan nggak tiap hari. Kalau yang pekerjaan yang udah ada sistemnya kan barang dijual, dia berjalan, jadi uang mencari uang lagi kan. Jadi kita menginvest sesuatu, uangnya mencari uang lagi kan gitu, dengan tim yang aku bentuk. Jadi aku lebih seneng kerjaan yang begitu sekarang dibanding yang harus aduh royalti 3 bulan sekali males gitu loh kan. Iya kan? Gitu. Ini kayaknya udah ada influence dari suami nih kayaknya nih ya. Kayak begini kalau gue denger cerita. Enggak, itu jauh sebelum Mas Irwan. Gitu. Gitu. Oke. Aku pikir ada influence dari suami. Malah justru ada dia itu malah kayak aku sekarang lebih santai dengan ya udahlah aku bukan mengejar uangnya tapi mengejar kesenanganku tuh. Pekerjaan yang aku happy aja gitu. Wah, iyalah. Kan semua apapun kalau kita ngelakuin satu kerjaan atau apapun kan memang harus kita dari happy dulu. Kalau nggak happy ngapain? Iya. Iya kan? Tapi seru sih. Gila, bener juga ya kalau diinget-inget ya, kayak kita ngumpul-ngumpul, mana ada ngobrol. Aku jarang ngobrol orangnya. Ketemu janjian boleh ketemu rame-rame, tapi ya gitu. Tapi bukan aku yang bagian center of point, jadi bagian tengahnya yang ngomong enggak? Iya, yang lain ngobrol lah, aku cuma dia dengerin hahaha, gitu doang. Paling dia hanya ngasih celetukan, sekali celetukan bikin orang ketawa. Betul. Udah gitu bikin jadi rame, ntar tiba-tiba apa, bukan itu tuh, mama. Nah itulah dia Maya Estianti, Edun. Itu ada nggak sih anakmu yang ngikutin kamu, karakter seperti kamu? Ada L. Kalau nggak, L tuh ekstrovert ya. Aku lebih introvert. Lebih kalau L bisa jadi bagian ngomong. Kalau Dul lebih lagi introvert. Yang introvert tuh aku Dul sama Al Ghazali. Al Ghazali lebih susah ngomong karena dia super introvert banget gitu. Jadi kalau disuruh dikasih kamera, disuruh ngomong, dia pasti ngomong sehari-hari susah. Apalagi ngomong di depan kamera gitu. Gitu. Tapi sih begitu kalau lagi mungkin tepatnya lebih kepada kalian itu lebih bisa komunikasi, lebih bisa ngobrol yang seru itu begitu ya, yang dengan yang semuanya kayak kamu sama anak kamu baru seru gitu. Iya. Atau bagaimana? Iya kalau atau misalnya juga kalau rame-rame ada yang bagian ekstrovert kayak El lah jadi rame tuh karena dia bisa membawa semuanya. Sementara ibunya, adiknya, kakaknya kan introvert semua tuh. Kalau udah ketemu ya diem-dieman aja, orang sama-sama introvert gitu kan. Gitu. Bojoku ekstrovert, jadi aku banyakan dengerin dia ngomong dibanding aku yang ngomong. Oke, jadi balance lah ya. Iya. Kan kalau dua-duanya rame kan ya apa kabar ya? Sama kan? Ya. Welcome to the club. Tapi ini terbalik. Ekstrovertnya. Ya benar, tapi terbalik, ya kan? Yang introvertnya aku. Kamu, ya. Kalau aku terbalikannya dari kamu ya. Oke lah, nggak apa-apa. Kalau aku sama suami ya, aku yang lebih banyak diem. Nah iya makanya yang lebih kan kamu bilang kan yang lebih bisa karep ngomong apa wae lah gitu. Kita yang manggut-manggut wae ya gitu. Tapi kan kamu tetep ngeladenin suami tetep gitu. Dia nggak perlu diladenin. Dia kan orang half bule. Oh. Orang bule kan
mungkin karena dia terbiasa udah lama di Amerika ya, gede di Amerika, jadi dia udah terbiasa untuk nggak terlalu harus diambilin ini, ambilin itu, kecuali dia minta ya, gitu. Nah iya, artinya kan kamu pun juga anytime juga mau lah pastikan. Bisa kalau disuruh gitu, misalnya kalau kan? ambilin ini sayang gitu, ambilin. Tapi kalau misalnya koper gitu, sayang boleh nggak aku beresin gitu, no. Gitu. Atau misalnya dia pengen aku malah duduk manis aja gitu loh. Oh, malah manjain banget kamu ya? Mungkin karena dia bule, kalau orang bule kan gitu ya. Iya. Tapi bicara romantis. Romantis itu susah ya kita ngomong romantis itu seperti apa ya. Romantis tapi aku ngeliat kamu sekarang kamu romantis loh. Maksudnya? Iya. Nah, romantis kan nggak semua tuh lebih orang romantis. Sama. Iya. Ada yang romantis karena dia ngasih bunga, ngasih coklat ya kan. Kalau aku romantis itu adalah menurutku ya, dia itu nggak banyak janji tapi action. Buat aku tuh romantis. Atau misalnya sesuatu yang kayak aku simple ya. Dulu aku sampai tuh icikibir itu ya, kelepek-kelepek gara-gara ini ya. Gara-gara itu simple, sesuatu yang simple tapi nggak pernah ada gitu. Contoh misalnya aku ulang tahun gitu ya. Pertama kali aku jalan sama dia, aku ulang tahun, terus tiba-tiba dikasih firework. Wah. Happy birthday Maya Estianty, mati nggak? Aku langsung, wah ini nggak pernah ada laki-laki yang kayaknya nggak usah Maya Estianty, semua perempuan kalau digituin laki-laki pingsan sih. Iya. Itu langsung. Jadi itu berarti kategorinya kamu romantis. Dia ngasih dia aku romantis tapi membuat kamu juga jadi romantis. Mungkin. Itu sisi romantisnya kamu, ngono. Kalau ya. Mas Siron bukan yang romantis dengan kata-kata atau misalnya romantis yang pakai kembang atau kado, coklat itu enggak. Tapi dia dengan tiba-tiba surprise. Apalagi di ukuran kamu pasti udah beda. Iya. Ya kan, ukuran romantisnya udah pasti beda, udah bukan yang bunga lagi atau coklat itu udah bukan kategori romantis. Ada cili gitu. Tapi masih ada sampai sekarang orang tua seperti itu kan. Makanya romantis itu berbeda. Kalau mungkin menurut orang lain Mas Irwan nggak romantis, menurut aku dia romantis dengan actionnya dia yang kadang-kadang suka Lengga nggak merit, Re. Iyo. Lengga nggak cocok sampai sekarang. Nah dia suka kasih surprise tuh, surprise yang nggak disangka-sangka, yang benar-benar, wow aku nggak pernah nih kayak gini gitu. Yang mungkin nggak semua orang ngalamin itu gitu. Iya, iyalah. Itu buat aku romantis. Dibanding hanya cuman bunga, coklat. Terus di tempat tidur gombal-gombal pegangan tangan. Kalau tidur tuh? Iya dong. Jadi selama kamu tidur di tempat tidur itu adalah kalian pasti pegangan tangan. Kalau udah di tengah-tengah ya nggak sadar ya subray. Iya, tangannya udah kemana-mana ya. Tapi awal-awal pasti begini dulu. Sampai sama-sama nggak sadar. Biasanya dia duluan sih. Jadi begitu dia udah hilang, udah bisa lo lepas. Wow. Oke teman MST, kalau dia sudah berbicara bahwa pada saat dia tidur adalah pegangan tangan, ini kita bicara perempuan dewasa, kita berbicara suami istri. Kalau sudah sampai di titik yang seumpamanya di tempat tidur itu adalah pegangan tangan pada saat tidur, artinya surga sudah ada di tangan mereka berdua. Dan itu artinya mereka sudah merasakan sama-sama nyaman di sana. Priority mereka adalah sama-sama saling melengkapi. Jadi prioritas yang 3 huruf itu bisa jadi nomor kesekian karena apa 3 huruf figure? Hah? Kamu suka belaga nggak tahu? Demi Allah nggak ngerti ya Bu. Huruf, Re. Huruf. Oh, oke paham ya. Ya S. Iya. Ya. Gitu. Awalannya S, berakhiran X. Ya, gitu. Itu bisa jadi bukannya tidak penting, tapi pegangan tangan itu, nyamannya itu yang menjadi prioritasnya. Oke teman MST, itu tadi obrolan seru aku sama Maya Estianty. Jangan lupa subscribe, like, and share, juga komen. Iya. Jangan lupa juga subscribe, like juga YouTube-nya Maya Al-Adul TV. Oke, thank you Maya. Thank you ya. Salam buat Mas Irwan ya. Siap. Salam juga buat anak-anak. Siap. Thank you. Oke teman MST, sampai ketemu di obrolan teman MST yang lainnya. Thank you. Salam sehat.